Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini saya akan membahas tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Karena minggu kemarin bagi yang tidak remet itu mencatat dinamika kependudukan Indonesia. Dan bagi yang remet silakan mencatat di buku catatan kalian. Oke, kita bahas. Di sini faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 3: kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, bisa kalian lihat teorinya. Jika tinggi di atas 30, jika sedang 20-30, rendah kurang dari 20. Angka kematian atau mortalitas. Tadi kalau kelahiran natalitas itu nama lain dari angka kelahiran. Oke, mortalitas tinggi lebih dari 18, sedang 14 sampai 18, rendah 9 sampai 13. Oke. Lalu kita masuk ke perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk itu apa? Suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, ada macam-macamnya di sini. Ada emigrasi, imigrasi, urbanisasi, transmigrasi, dan remigrasi. Emigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, saya dari Indonesia misalkan mau ke Australia dan sebaliknya misalkan, ataupun saya dari penduduk Amerika pengen pindah ke Eropa. Seperti itu contohnya. Imigrasi, masuknya penduduk ke dalam sebuah negara tertentu. Itu misalkan dari Eropa, misalkan mau tinggal ke Bali nih, dia menetap mungkin selama 5 tahun dulu ataupun 10 tahun, bahkan sampai seumur hidupnya bisa di situ. Nah, urbanisasi yaitu suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contohnya misalkan dari Purwakarta ke Jakarta atau ke Bandung gitu. Nah, transmigrasi suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Contohnya apa? Misalkan pulau kita Indonesia, saya mau pindah pulau Sumatera, dari pulau Jawa ke pulau Sumatera, seperti itu contohnya. Sedangkan remigrasi, kembalinya suatu penduduk ke asal negara, sudah berapa lama berada di negara lain. Misalkan orang tua saya di Amerika pengen pindah ke Indonesia. Nah, itu kembalinya suatu penduduk ke negara asalnya, walaupun di Amerika sudah 5 tahun misalkan. Lanjut. Nah, jumlah penduduk ini bisa kalian lihat di buku. Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk 256 juta. Nah, persebaran penduduk itu apakah merata atau tidak merata tergantung kepadatan penduduknya. Nih, bisa kalian lihat jumlah penduduk Indonesia tahun 2018. Kalau 19 belum saya ketahuin, belum saya cari. Dan ini menurut proyeksi BPS Indonesia, BPS Indonesia berarti 265.015.300 juta penduduk. Nah, ini tahun 2018. Nanti kalau ditanya jumlah penduduk tahun 2015 berapa, 2018 berapa, nah harus bisa ya. Nah, di sini Pulau Jawa paling padat penduduknya karena apa sih? Karena mudah jangkau, tentunya pusat pemerintahan, pusat perkembangan politik sejak zaman dahulu kala. Tanahnya juga subur, fasilitasnya tentu lebih baik, banyaknya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di buku cetak. Oke, selanjutnya komposisi penduduk itu dibedakan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, kita bahaskan usia. Nah, usia kalian di rentang 13 sampai 15 tahun berarti ya.
Oke, jelas ya, bisa kalian lihat. Nah, berarti 13 sampai 15 tahun apakah sudah produktif atau belum? Nah, belum produktif ya. Nah, belum produktif itu apa sih? Kita lihat. Usia produktif itu apa? Masih sanggup dan energik untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras, cerdas, mandiri, punya rencana hidup ke depannya. Nah, kalian nih usia tidak produktif, usia belum nih, maksudnya ini yang sudah misalkan orang tua sepuh seperti kakek kalian, nenek, simbah atau yang lainnya. Itu sudah tidak energik, sudah tinggal menikmati masa hari tua, tenaga sudah berkurang untuk bekerja. Nah, ini yang terakhir adalah usia kalian, yaitu usia kalian tuh belajar, ya belum siap bekerja, belum siap mungkin mandiri atau yang lain halnya. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan tentunya. Tidak ada yang dari jenis kelamin yang berbeda itu. Oke, selanjutnya pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Bisa kalian lihat faktornya itu kematian, kelahiran, migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor alami, migrasi merupakan non alami. Kelahiran bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi. Oke, jelas ya. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau migrasi. Migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Ada 5 ya. 2, 3, 4, dan 5. Oleh usia muda yang sangat cepat, tidak merata, kurang menguntungkan, arus urbanisasi tinggi, menurunnya kualitas kesejahteraan, dan lain-lainnya. Nah, masalah kependudukan Indonesia itu ada 5. Sumber daya manusianya, tingkat pendidikannya sangat rendah, kesejahteraan sangat rendah, pendapatan per kapita sangat rendah, mutu pendidikan kita pun sangat rendah. Oke. Nah, cara pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan, program beasiswa ke luar negeri mungkin, atau antar universitas, dan lain sebagainya. Adanya bantuan operasional sekolah atau disingkat BOS, program wajib belajar 12 tahun, kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, masuk di keragaman etik dan budaya. Ada suku apa aja tuh? Jawa, Batak, terus suku Baduy, suku Papua tuh apa, dan daerah Jawa Barat. Selanjutnya, suku bangsa disebut juga etnik. Menurut Konjaningrat, suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi suatu identitas. Itu menurut Konjaningrat. Ciri-ciri suku kebangsaan: kesamaan budaya, bahasa, adat dan istiadat serta nenek moyang kita. Ciri-ciri mendasarnya bahasa daerah tentunya, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah dan tempat asal. Cirinya tuh. Nah, sampai di sini sudah paham dan jelas ya. Nah, tugas kalian adalah di buku IPS mencari keragaman etnik dan budaya. Oke, bisa kalian lihat di halaman 49 dan 50. Kalian kerjakan itu minimal 10 saja. 10 pakaian adat dan 10 tarian daerah. Oke. Itu saja penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan walaupun singkat
padat dan mungkin jelas.